Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih mengikuti channel saya ini mengambil tayangan video saya di Pasar Limboto, pasar harian ya. Jadi di pasar ini saat ini memang suasananya beda dengan suasana bukan di bulan Ramadan ya, di luar bulan Ramadan, karena di sini saja di arah jalan masuk ini sudah tumpah ruah bentor ataupun kendaraan yang parkiran di sini, untuk kita tidak bisa tembus di dalam pasarnya. Jadi ini cuman lokasi luar pasar saja yang bisa saya ambil sementara untuk melihat bagaimana suasana pasar di saat bulan Ramadan. Dan ini tayangan saya di hari 11 bulan Ramadan. Dan teman-teman sekalian, ini tidak ketinggalan. Ini kalau di sini disebut apa, penjual omu ya, penjual omu itu kelapa muda. Terus bisa kita beli masih kelapanya doang, ataupun kita bisa beli sudah mereka kupas, sudah dibelah, dan kita beli kuah ataupun dengan isi kelapanya, itu bisa sekalian situ. Kemudian di sini teman-teman sekalian agak padat, memang saya tidak bisa masuk ke dalam lokasi pasarnya, tapi saya bisa mengambil bagian luar pasar ini seperti ini ya. Ini juga saya mengambil tayangan. Aduh, ibu-ibunya memang kadang suka nah ini teman-teman sekalian, mengambil tayangan juga di sini karena pada saat sibuk-sibuknya orang lalu lalang di tempat ini, jadi ngambil gambarnya juga itu sering terhambat dengan pundaknya orang yang lagi lewat dan sebagainya. Nah, kalau di pasar saat bulan Ramadan ini ada pengecualian, ada hal yang istimewa ya yang masuk di sini. Biasanya ada kue-kue lebaran, sudah mereka mulai atur-atur di sini. Jadi sebentar nanti saya mau tunjukkan teman-teman untuk tempat-tempat kue lebaran di sini, di sekitar sini. Jadi biasanya kue lebaran ini orang sudah jual, baik dia per unitnya ataupun sudah per toples. Per unitnya itu maksudnya dia udah di kemasan-kemasan mika ataupun di dalam plastik-plastik ukuran jumbo begitu ataupun ukuran sedang. Nah, seperti ini teman-teman sekalian. Jadi di sini kue-kue lebarannya itu udah kita bisa milih-milih ya. Kita mau beli kue putri salju, kita mau beli kue Tosca, mau beli kue rambutan yang pakai meses itu, kita mau beli kue nastar atau kue fantasi, kue sultana, kue keju, kue kacang, kurma, itu biasanya udah di sini ya. Atau kue cetak, kue spekulas udah di sini. Sama di sini kalau bilang biji-biji itu dibilang kacang potong. Jadi di sini udah, pokoknya teman-teman sekalian bisa beli berbagai macam varian kue, banyak pilihan teman-teman sekalian. Kalau kita beli dengan toplesnya itu biasanya harganya beda dengan kita beli yang dalam kemasan-kemasan kayak gini. Jadi kalau di kemasan-kemasan kayak gini itu kita kadang kuenya juga itu sudah masuk angin, jadi pas kita mau salin lagi di toples ya, 2 kali lagi masuk angin. Jadi prosesnya ini yang mungkin bisa membuatnya kue itu tidak renyah, tidak segurih ketika kita beli yang masih dalam toples-toples seperti yang sudah saya perlihatkan tadi. Nah, teman-teman sekalian, di saat lebaran seperti ini juga banyak perhiasan import nanti masuk di sekitar kompleks pasar Limboto ini. Dan itu perhiasan importnya itu cukup materialnya cukup bagus, karena dia bukan cuma sekedar kita beli perhiasan yang non emas tetapi tidak luntur, tetapi juga banyak
berbagai variasi ya, berbagai variasi perhiasan yang bisa kita pilih-pilih. Jadi kalau saya ke tempat ini biasanya kalau saya mau masuk di dalam di suasana pasar pada saat di bulan-bulan biasa ya, bukan bulan Ramadan, pasti saya bisa tembus sampai di dalam. Tetapi kalau saat ini di bulan Ramadan, aduh, ini teman-teman sekalian, pasti saya cuman sampai di sekitar luarannya doang ini, nggak bisa saya tembus ke dalamnya karena di dalam itu betul-betul udah padat ya, udah nggak bisa kita lalu lalang di dalam itu, bisa keinjak kaki kita ataupun kita udah pada nah itu teman-teman sekalian, kebetulan banyak ayam juga yang dijual, jadi itu bunyi ayam itu di bagian belakang saya. Nanti sebentar teman-teman sekalian, semua udah saya juga akan perlihatkan beberapa tempat di sini yang menjual peralatan ataupun ya produk-produk menjelang Lebaran, karena memang di bulan Ramadan ini semua yang berkaitan dengan menyongsong Lebaran itu udah disiapkan ya, baik itu gordennya, kemudian taplak-taplaknya, mukenah-mukenahnya, ada juga tempat-tempat yang jual berbagai macam aneka minuman untuk ini non alkohol ya, minuman untuk Lebaran. Biasanya kalau kita ke tempat ini, jadi semua udah campur baur berbagai macam produk, tetapi ini masih di luarannya ya, belum di dalam. Jadi di luarannya ini saya paling suka masih di luaran ini, dia nggak padat seperti di dalam. Jadi ini masih ada tempat-tempat yang bisa saya lewati tanpa harus desak-desakan. Dan ini kalau di masa pandemi ini paling cocoknya kita memang belanja di tempat yang tidak begitu padat. Jadi misalnya di sini tempat-tempat sayur, saya bisa cari-cari buah di sini, cari-cari sayur-sayuran di sini. Kemudian telur ayam, ya rata-rata telur ayam di menjelang Lebaran ya, di masa bulan Ramadan seperti ini memang harganya udah pada naik. Jadi yang tadinya satu baki itu telur ayam biasanya dijual sekitar 40-an, itu kalau di hari-hari Lebaran begini udah mereka naikin, udah bisa sampai 60 sampai 62.000 satu baki. Tetapi memang kualitas juga telurnya agak besar ya, yang biasa memang ibu-ibu pada beli untuk buat kue Lebaran seperti itu. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, di tempat ini juga nanti saya di tayangan video saya berikut saya akan tayangkan juga tempat-tempat lain yang ada kesiapan untuk Lebaran, yang produk-produknya dijual di hari pasar. Dan insya Allah ini jangan di skip videonya, kita bisa melihat secara total gimana masyarakat terutama di Kabupaten Gorontalo ini ketika menyongsong Lebaran dan suasana pasarnya. Satu hal yang perlu kita syukuri di sini adalah ketika di masa pandemi aktivitas ekonomi masyarakat itu masih tetap jalan, dalam artian mereka juga tetap patuh kepada protokol kesehatan, tetapi mesin ekonomi, aktivitas transaksi tetap ada, sehingga ini memungkinkan untuk melanjutkan kehidupan ini, kesehariannya, dengan apalagi di masa-masa bulan Ramadan ini yang kita tahu ya, walaupun kita berpuasa tetapi ekstra pengeluaran di saat berbuka dan sahur dan sebagainya. Jadi insya Allah itu bisa terpenuhi teman-teman sekalian. Jangan lupa teman-teman like, share dan komen serta subscribe yang belum subscribe channel saya. Kita doakan bersama semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat walafiat, dan kita juga semua tetap dapat beraktivitas sebagaimana mestinya melalui masa-masa pandemi ini dengan penuh keberkahan. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.